Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nurul Hilmi dengan NPM 17011011985 dari kelas A Prodi Administrasi Publik Universitas Padjadjaran angkatan 2019. Nama saya Asyifa Potivia Daus, NPM 17011011983. Perkenalkan, saya Tiffany Bianca, NPM 17011011997 dari kelas A, Prodi Administrasi Publik Universitas Padjadjaran. Saya bersama dua teman saya akan mempersembahkan sebuah video yang berjudul Penerapan Ilmu Statistika dalam Kehidupan. Sebelum masuk ke pembahasan, statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Statistik itu penting, karena hari ini kita hidup di dunia informasi dan banyak dari informasi ini ditentukan secara matematis oleh bantuan statistik. Untuk lebih spesifik tentang pentingnya statistika dalam hidup kita, berikut ada berbagai alasan peran statistik di berbagai sektor kehidupan, yaitu yang pertama, perkiraan cuaca. Apakah Anda pernah berpikir bagaimana Anda mendapatkan informasi tersebut? Ada beberapa komputer yang membangun model statistik untuk memprediksi cuaca. Model komputer ini membandingkan cuaca sebelumnya dengan cuaca saat ini dan memprediksi cuaca masa depan. Quick Count di Indonesia dimulai pada tahun 2004 oleh Lembaga Pelatihan, Penelitian, Penerangan, Ekonomi dan Sosial atau LP3ES yang bekerja sama dengan The National Democratic Institute for International Affairs atau NDI di pemilu legislatif pada 5 April 2004. Quick Count sendiri merupakan presentase hasil perhitungan secara cepat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dengan menggunakan beberapa TPS terpilih sebagai sampel. Kegiatan Quick Count juga secara sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum yang berlaku. Pada pemilu legislatif tanggal 5 April 2004, mereka mendapatkan selisih 0,9% dibandingkan hasil resmi KPU. Lalu, pada pemilu presiden putaran 1 pada 5 Juli 2004, selisih perhitungan mereka membaik dengan selisih 0,5%. Setelah keberhasilan LP3ES dan NDI memprediksi hasil pemilu dengan menggunakan metode Quick Count, berbagai lembaga survei pun mulai turut menggunakannya untuk pemilu dan pilkada. Dalam ilmu statistik, dikenal dua metode pengumpulan data secara umum, yaitu sensus dan survei. Quick Count sendiri menggunakan prinsip survei, yaitu menggunakan sebagian dari keseluruhan data yang ada untuk diolah dan menghasilkan suatu nilai yang dapat mewakili keseluruhan data yang ada. Sering terdapat banyak pertanyaan, seberapa akurat sih hasil Quick Count apabila dibandingkan dengan hasil resmi pemilu atau pilkada? Estimasi Quick Count itu sendiri akan akurat apabila mengacu pada metodologi statistik dan penarikan sampel yang ketat serta diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Kekuatan Quick Count juga sangat tergantung pada identifikasi terhadap berbagai faktor yang berdampak pada distribusi suara dalam populasi suara pemilih. Apabila pemilu berjalan lancar tanpa kecurangan, akurasi Quick Count dapat disandarkan pada perbandingannya dengan hasil resmi KPU. Tetapi, apabila pemilu berjalan penuh kecurangan, maka hasil Quick Count dapat dikatakan kredibel, meskipun hasilnya berbeda dengan hasil resmi KPU. Oleh karena itu, Quick Count biasanya diiringi dengan kegiatan lain, yaitu pemantauan yang juga menggunakan metode penarikan sampel secara acak. Berikutnya, pasar saham atau stock market. Di pasar keuangan atau saham, statistik juga memainkan peran besar. Statistik adalah kunci bagaimana pedagang dan pengusaha berinvestasi dan membuat uang. Hal ini terkait dengan finansial dan ekonometrika. Berikutnya, kegunaan statistik dalam transportasi. Pembangunan dan penyelenggaraan transportasi nasional harus didukung oleh peningkatan kualitas administrasi negara di sektor transportasi. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan data transportasi berkualitas yang relevan dan representatif
untuk mewujudkan perencanaan transportasi yang andal, efektif, dan efisien. Statistik digunakan di berbagai jenis transportasi. Misalnya, transportasi darat. Kita dapat melihat data panjang jalanan, jumlah bis umum, jumlah penumpang, jumlah kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, dan SIM yang dikeluarkan oleh Ditlantas. Transportasi laut misalnya, data jumlah kunjungan kapal, jumlah bongkar muat di pelabuhan, dan lain-lain. Transportasi udara misalnya, kita dapat melihat statistik lalu lintas angkutan udara seperti jumlah pesawat berangkat datang, penumpang berangkat datang transit, bongkar muat, dan lain-lain. Penerapan ilmu statistika digunakan oleh salah satu badan milik pemerintah yang memiliki wewenang atau otoritas dalam mengumpulkan, mengolah data, dan menyajikan data statistik, yaitu Badan Pusat Statistika atau BPS. Kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Data statik yang dihasilkan dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya. Kemudian setiap 10 tahun sekali BPS mengeluarkan sensus penduduk yang bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Berikut adalah contoh sensus penduduk yang dikeluarkan oleh BPS. Dengan ilmu statistika, pekerjaan BPS untuk melaksanakan sensus penduduk menjadi lebih mudah. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan sensus penduduk sebelum ilmu statistika ada. Peristiwa tersebut terjadi pada sensus pertama, yaitu pada Kerajaan Romawi. Semua warga Romawi dicacah demi memperoleh gambaran karakteristik warga negaranya. Pada saat itu sensus membutuhkan dana yang besar, waktu yang lama, dan tenaga yang ekstra. Sehingga sensus tidak bisa dilaksanakan sering-sering. Karakteristik yang ditelitinya pun juga tidak bisa banyak yang dicantumkan pada daftar kuesioner. Dan di lain pihak, data diharapkan terus terupdate dengan cepat demi pengambilan kebijakan yang terupdate pula. Maka dari itu, dengan adanya ilmu statistika, pelaksanaan sensus penduduk ini sangat dimudahkan. Pada masa sekarang, data statistik yang dihasilkan oleh survei banyak menjadi acuan oleh berbagai pihak pengambil keputusan. Kemudian dalam bidang ilmu administrasi publik, badan-badan dan pejabat pemerintah dapat menggunakan hasil sensus penduduk Indonesia untuk mengambil kebijakan publik dengan dasar yang kuat dan objektif. Di sini saya akan mengambil contoh, yaitu dalam penerapan ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan di pekerjaan. Dan pekerjaan yang saya tekuni saat ini dalam bidang penjualan di sini, saya harus menghitung stok setiap harinya dan menghitung pendapatan dan barang apa saja yang sudah terjual atau belum. Dan dengan adanya ilmu statistika ini memudahkan saya untuk menghitung berapa barang yang terjual dan yang masuk setiap bulannya. Dan setelah itu, setiap bulannya saya harus menghitung 60 merek dan satu mereknya banyak sekali beberapa stok yang harus dihitung. Dan dengan ilmu statistika ini mempermudah saya untuk menghitung berapa pembukuan, pengeluaran, pemasukan untuk penjualan saya. Jadi, seperti apa yang sudah ditampilkan di video-video sebelumnya, ilmu statistika sangat bermanfaat dan akan sering digunakan baik dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video yang sudah ditampilkan bisa bermanfaat dan memotivasi para penonton untuk bisa lebih memahami ilmu statistika, karena belajar ilmu statistika merupakan hal yang menyenangkan.